Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Oke, langsung saja nih. Mungkin di sini sering banget ya kita dengar kabar miring soal pinjol. Apalagi kalau sudah nyangkut telat bayar atau gagal bayar pinjol. Nah, buat lo yang lagi ngalamin hal ini, pinjol-pinjol legal, jangan panik dulu. Di sini gue mau bahas tuntas sisi positif dan negatifnya. Karena kemarin ada ketok palu OJK terbaru, ini bakal ngasih dampak besar. Bukan cuma ke pinjol, tapi juga ke bank atau ke leasing. Oke, nah ini dia yang paling penting. OJK sudah memutuskan kalau 31 Juli 2025 semua penyelenggara pinjaman online atau Pindar atau apapun pinjol wajib pelaporan sistem layanan informasi keuangan atau alias SLIK. Nah, ini artinya semua data nasabah termasuk yang galbay bakal diserahin ke OJK. Tujuannya apa? Biar manajemen risiko gagal bayar bisa diperkuat. Katanya begitu. Oke, gue pribadi sih setuju banget sama langkah ini. Sama langkah OJK ini gue setuju. Ya, udah dari dulu gue pingin banget ada aturan kayak gini. Kenapa? Biar nggak ada lagi tuh cerita orang ngutang sampai 10, 15, bahkan lebih di aplikasi pinjol. Padahal POJK nomor 19 tahun 2023 jelas-jelas bilang kalau satu orang cuma boleh maksimal 3 pinjol. Nah, pinjol nggak boleh sembarangan cairin dana. Nah, dengan adanya SLIK ini, pinjol tuh nggak bisa lagi sembarangan nyairin dana. Mereka harus menilai kelayakan calon nasabah lewat credit scoring. Jadi sebelum duit dicairin, pinjol tuh harus mikir 2 kali. Layak nggak nih orang dikasih pinjaman? Jangan sampai nanti pas dikasih malah gagal bayar. Mereka teriak-teriak sendiri kan? Padahal mereka yang nggak ikut aturan. Nah, lu nggak mau lihat credit scoring, lu nggak mau menganalisa, lu nggak mau patokan sama fintech data center, nggak mau klik dulu, tiba-tiba gagal bayar, terus lu teriak-teriak. Ya kesalahannya ada tangan lu. Kalau lu nggak mencarikan uang, gagal bayar ya akan terjadi. Nah, ini kata-kata yang harusnya diucapkan untuk OJK-nya, bukan yang gagal bayar ya. Nah, OJK juga menegaskan kalau penyelenggara pinjol dilarang memfasilitasi pendanaan ke nasabah yang sudah punya lebih dari 3, termasuk dari pinjol itu sendiri. Nah, kalau sampai Juli 2025 nanti masih ada pinjol nakal yang melanggar aturan ini, harusnya OJK bikin aturan tegas. Nah, kerugian ditanggung pinjol dan si nasabah nggak perlu bayar lagi. Setuju nggak? Oke, sisi positif dan negatif kalian terdaftar di SLIK OJK nih. Mungkin lo akan bertanya-tanya, dampaknya apa sih kalau nama gue masuk SLIK? Oke, gue jabarin di sini ya, sisi positif dan negatifnya. Pertama dari sisi positif dulu nih. Lu akan dijauhi sama riba. Lu nggak bakal terjerat bunga pinjol yang mencekik. Nggak. Terus, kedua, nggak berpacuan dengan tagihan. Hidup lu lebih tenang. Nggak dikejar-kejar sama DC. Ketiga, lebih percaya diri. Nah, ini jadi pelajaran buat lu buat mandiri secara finansial. Terus keempat, lebih banyak berhemat dan menabung. Dan lu bakal lebih bijak mengelola keuangan akhirnya. Dan terakhir kelima, sisi positifnya. Pokoknya banyak deh keuntungannya, bakal lu bebas dari utang, itunya gitu. Oke, selanjutnya gue akan bahas tentang masalah sisi negatif. Yang pertama, nggak bisa berhutang lagi. Di satu sisi, ini negatif ya. Nah, kalau nama lu udah masuk SLIK dan jelek, lu nggak bisa lagi ngajuin pinjaman ke bank atau ke leasing, bahkan ke pinjol lain. Ya itu. Terus yang kedua, sisi negatifnya, ya cuma itu aja selebihnya. Lu tetap jadi manusia normal, nggak bakal dicekal dari Indonesia juga gitu kan. Cuman nggak bisa ngutang aja. Ya utang lu jadi makin sedikit lah gitu kan. Nah, jadi sebaliknya, kalau nama lu bagus di SLIK OJK, lu akhirnya bisa berutang kan. Tapi utang lu juga bakal makin banyak. Jadi pilih yang mana dong? Nah, bicara penegak aturan dan dampak ke industri keuangan, OJK bilang kalau ada pelanggaran, mereka bakal melakukan penegakan kepatuhan. Harapannya sih dengan aturan ini, aturan pinjol jadi lebih sehat, transparan, dan akuntabel. Nah, selain itu, OJK berharap dana pinjol bisa lebih banyak disalurkan ke pembiayaan produktif, bukan konsumtif. Kalau memang tujuannya begitu, OJK juga harus menertibkan iklan-iklan pinjol yang mancing orang buat gaya hidup dong. Buat beli HP dan lain-lainnya. Nah, faktanya kan iklannya nggak begitu. Ketika semua pinjol wajib nyerahin data ke OJK, angka peminjam di pinjol bakal jadi valid nih. Nah, ini berarti peluang masyarakat Indonesia tersandra di SLIK semakin besar.
Nah, kalau ini terjadi, yang bakal dampak parahnya itu di bank dan leasing. Mereka bakal kesulitan nyalurin kreditnya karena calon nasabahnya banyak yang udah punya riwayat slik buruk. Akhirnya pinjol sendiri bakal kesusahan karena mereka nggak bisa lagi sembarangan nyairin nasabahnya. Nah, gue sih selalu berharap ya program OJK ini nggak dimanfaatin sama oknum-oknum nakal. Jangan sampai nanti ada yang nawarin jasa bantuan pembersihan slik atau semacamnya. Ya kalau slik kredit scoring itu benar-benar jadi patokan dasar, kita bakal jadi calon nasabah yang berkualitas, yang benar-benar memperhitungkan bunga dengan matang-matang. Dan kemungkinan besar mereka bakal milih bank daripada pinjol karena itu akan bunganya lebih rendah. Dan ini bisa jadi bom waktu buat industri pinjol kalau mereka nggak berbenah. Nah kesimpulannya buat lo ya, yang lagi telat bayar atau gagal bayar pinjol, nggak perlu khawatir berlebihan. Ambil sisi positifnya. Lu bakal terhindar dari lilitan hutang atau riba. Memang sih nama lu bisa masuk selik dan gak bisa ngutang lagi. Tapi itu satu-satunya konsekuensi. Lu tetap bisa hidup normal dan mandiri secara finansial. Itu justru kesempatan buat lu menata keuangan dan lebih berhemat. Oke, itu sih teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.